perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Pos Lintas Batas Negara atau disingkat PLBN adalah wujud komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Nawacita Presiden Joko Widodo menjadi salah satu landasan kuat dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia. Untuk pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Empat tahun kemudian, pemerintah melakukan percepatan pembangunan di 11 PLBN lainnya melalui Inpres nomor 1 tahun 2019. Dengan adanya Inpres ini, kawasan-kawasan perbatasan tersebut telah semakin menawan. Untuk mengukuhkan PLBN terpadu sebagai beranda depan Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan percepatan pembangunan di 3 kawasan perbatasan yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Mota Ain, dan Skou. PLBN terpadu pada dasarnya adalah tempat pemeriksaan sekaligus pelayanan masuk keluar orang dan barang menggunakan paspor atau pas lintas batas. Sejatinya, pembangunan PLBN terpadu dilakukan demi meningkatkan fungsi pos pemeriksaan lintas batas yang memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. PLBN terpadu menjadi sistem utama dalam melayani masyarakat perbatasan, khususnya yang berhubungan dengan lintas batas. Pembangunan PLBN yang juga memiliki fungsi pertahanan keamanan tak lepas dari nilai manfaatnya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah PLBN Mota Ain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pintu perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, kini telah menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan awal pembangunannya. Pembangunan PLBN Mota Ain dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan guna membangun Indonesia dari pinggiran serta mendorong layanan sejumlah infrastruktur di kawasan tersebut. Di sini kami mengkoordinasikan dan memfasilitasi pihak-pihak dari bea cukai, imigrasi, karantina untuk pelayanan terhadap perlintasan orang dan barang yang melalui PLBN Mota Ain. Sejak berdirinya PLBN sejak 2016 ini sangat membawa dampak positif bagi ekspor dan impor kami di sini. PLBN Mota Ain yang gagah menjulang ini memiliki luas lahan 8,03 hektar. Dari kejauhan, langsung terlihat jelas atap pintu gerbang dan bangunan utama yang seperti bentuk rumah adat Mbaru yang berwarna abu-abu. Manfaat nyata dari pembangunan PLBN juga dirasakan oleh warga di sekitar PLBN terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. PLBN ini berbatasan dengan Sarawak yang merupakan salah satu kota negara Malaysia yang merupakan pasar potensial bagi masyarakat sekitar. PLBN Aruk menggalakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sekitar kawasan tersebut terdapat kios-kios dan pasar yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Manfaat lain dari pembangunan PLBN ini adalah memudahkan pergerakan WNI yang bekerja di Malaysia untuk pulang ke tanah air. Sebelum tahun 2017 peresmian PLBN Aruk itu 17 Maret 2017. Nah, sebelum tahun 2017 kondisi fisik infrastruktur yang ada di PLBN Aruk jauh lebih sederhana dibanding
yang ada di Biawak. Namun alhamdulillah sekarang kondisi kita berbalik 180 derajat bahwa kita jauh lebih bagus dibanding mereka. Nah, tentu kita harus berkewajiban untuk dapat menumbuhkan perekonomian yang ada di kawasan perbatasan, khususnya di PLBN Aro ini. Pembangunan PLBN terpadu menghasilkan wajah baru perbatasan yang lebih rupawan, peningkatan pelayanan yang lebih profesional, serta nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Hal ini merupakan representasi kemajuan Indonesia serta menasbihkan pos lintas batas negara terpadu sebagai beranda terdepan negara yang patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Manfaatnya dengan penjagaan yang cukup lumayan dari pintu masuk sampai ini, manfaatnya lumayan bagus. Tidak ada kendala. Saya nganggur setahun. Setelah saya lamar di PLBN, saya terima jadi security. Dampaknya saya minta ya terima kasih kepada pembangunan ini karena sudah merekrut kami anak-anak pribumi di PLBN Mata ini. Dulu kami masih susah sekali. Pas dampaknya PLBN ini ada yang dapat kerja, masyarakat seperti kami, seperti jualan pun, masyarakat yang lain ada uang, kami pun bisa dapat seperti ekonomi sedikit bagus. Sekarang ini Pak, pas zaman Pak Jokowi ini, baru dibangun jalan ini, jalan besar sekarang ini. Kalau sebelumnya, aduh susah Pak, makanya sangat masyarakat sangat senang gitu. Jadi kalau mau jual penghasilan pertanian itu kan enak.